Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahma Zakiyah. Saya dari kelompok 8 WON. Saya berasal dari kelas AK24B. Di kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa materi yang ada di pra-PHK. Pra-PHK bertepatan pada hari Senin tanggal 18 November 2024. Pada kegiatan pra-PHK ada 4 materi. Yang pertama, materi tentang pengembangan karakter manusia dalam organisasi yang disampaikan oleh Pak Nurul Rusdiansyah, dan materi yang kedua yaitu tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang disampaikan oleh Kak Rifki Theo. Materi yang ketiga yaitu tentang etika kepemimpinan dalam organisasi yang disampaikan dalam talk show bersama Kak Mutiara, Kak Muhammad Sarbini, dan Kak Novita Sari. Sedangkan materi yang keempat yaitu yang disampaikan oleh Bu Dea Armetiara Harahap tentang program aktivitas produktivitas dan inovasi mahasiswa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai mereview materi yang pertama. Materi pertama yang disampaikan oleh Pak Nurul Rusdiansyah, yaitu tentang pengembangan karakter manusia di dalam organisasi. Pengembangan karakter manusia di dalam organisasi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi dan kemampuan individu di dalam suatu organisasi. Organisasi melatih kita public speaking dan berkontribusi dengan baik. Mahasiswa bukan hanya sekedar menerima materi saja, namun dipaksa juga untuk internship berkontribusi untuk negara. Lingkungan berpengaruh untuk kepribadian yang kritis. Pribadi itu ditentukan dari lingkungan. Karakter juga dibentuk dari lingkungan. Manfaat organisasi. Yang pertama, berani mengeluarkan pendapat di depan umum tanpa harus takut salah, karena berpendapat itu bebas. Berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh negara Indonesia. Dan di organisasi kita dilatih untuk berani mengeluarkan berpendapat sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan jiwa kepemimpinan, karena di organisasi seringkali menyediakan peluang bagi anggotanya untuk mengambil peran kepemimpinan. Yang ketiga yaitu melatih dan membentuk kepribadian yang kritis dalam menganalisis masalah. Ada banyak sekali manfaat organisasi yang lainnya. Nah, di organisasi juga kita dapat membangun relasi, baik di dalam internal organisasi maupun dengan pihak eksternal organisasi. Relasi yang terjalin melalui organisasi dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik, meningkatkan sinergi, dan membuka berbagai peluang untuk berkembang. Dan jangan merasa capek, malas hanya karena organisasi. Strategi untuk menyeimbangkan akademik dan organisasi adalah mengatur jadwal kesibukan dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, dan memperkuat visi misi agar menjadi goals. Materi yang kedua yaitu yang disampaikan oleh Kak Rifki Theo, yaitu tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa adalah seorang pembelajar paling tinggi, paripurna, yang artinya lengkap penuh. Agen adalah seorang perantara, dan perubahan adalah hal keadaan yang berubah. Dari asalnya buruk menjadi baik, dari asalnya baik menjadi lebih baik. Memahami peran agen perubahan sebagai perantara adalah seorang yang memulai, inisiator, dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi, yang artinya barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Mengapa mahasiswa disebut sebagai agen perubahan? Karena mahasiswa menjadi
pewaris peradaban. Kita sebagai mahasiswa berhak mendapatkan akses ilmu pengetahuan yang luas. Tanggung jawab mahasiswa yaitu agent of change, social control, iron stock, moral force, and guardian of values. Materi yang ketiga yaitu talk show bersama Kak Mutiara, Kak Muhammad Sarbini, dan Kak Novitasari tentang etika kepemimpinan dalam organisasi. Etika kepemimpinan dalam organisasi sangat penting karena mempengaruhi bagaimana pemimpin mengambil keputusan, memotivasi tim, dan menciptakan budaya organisasi yang sehat. Jika kita belum bisa mengenal diri sendiri, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Sesuatu hal yang paling berat ketika menjadi seorang pemimpin adalah menjaga amanah dengan sebaik mungkin. Dan ketika akan mengambil keputusan atau akan mengambil tindakan, harus selalu berdiskusi terlebih dahulu dan harus bersikap rasional dan adil. Ketika kita akan mencoba menjadi seorang pemimpin atau ketua, kita harus siap dengan apapun itu, bukan hanya siap tetapi tepat memimpin sebuah organisasi. Poin penting menjadi seorang pemimpin yaitu keberanian, terus belajar, dan komunikasi. Materi yang keempat yaitu materi yang disampaikan oleh Ibu Dea Armentiara Harahap tentang program aktivitas, produktivitas, dan inovasi mahasiswa. Program aktivitas, produktivitas, dan inovasi mahasiswa atau yang disingkat dengan APIM adalah salah satu program yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa di Indonesia agar lebih aktif, produktif, dan inovatif dalam berbagai bidang. Program ini mengintegrasikan berbagai elemen kegiatan yang mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa di luar aspek akademik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki berbagai program yang mendukung tujuan ini, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, hingga kompetisi. Ada beberapa program aktivitas, produktivitas, dan inovasi mahasiswa, di antaranya PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia untuk mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa di berbagai bidang. Program ini dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya yaitu yang pertama PKM penelitian. PKM penelitian bertujuan untuk mendorong mahasiswa melakukan penelitian ilmiah di berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Program ini memberikan dana untuk mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan mempublikasikan hasil penelitian mereka. Yang kedua yaitu PKM pengabdian kepada masyarakat atau yang disebut dengan PKMM. PKMM berfokus pada kegiatan pengabdian masyarakat, di mana mahasiswa terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat melalui berbagai inovasi dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu PKM kewirausahaan. Program ini memberikan dana kepada mahasiswa yang memiliki ide atau proyek kewirausahaan yang berpotensi untuk dikembangkan. Mahasiswa diajak untuk menciptakan produk atau layanan yang dapat bermanfaat dan memiliki nilai yang ekonomis. Yang keempat yaitu PKM Gagasan Tertulis. PKM Gagasan Tertulis merupakan program yang diberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan dan menuangkan ide gagasan tertulis dalam bentuk proposal. Ide yang dikembangkan
dapat berupa solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat atau dunia akademis. Yang kelima yaitu PKM Teknologi. Program ini mendanai mahasiswa untuk mengembangkan prototip atau solusi berbasis teknologi untuk memecahkan masalah di masyarakat. Mahasiswa didorong untuk berinovasi dalam menciptakan produk atau sistem yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang keenam yaitu PKM Artikel Ilmiah atau yang disebut dengan PKM AI. Mendukung mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah. Artikel ini harus berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang tepat. Yang ketujuh yaitu PKM Karya Tulis. Kegiatan ini memberikan dana untuk mahasiswa yang membuat karya tulis ilmiah atau esai yang dijadikan bahan publikasi atau presentasi di tingkat nasional atau maupun internasional. Selain itu juga ada program wirausaha mahasiswa. Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi mendukung mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaannya. Program ini mendukung mahasiswa yang memiliki ide bisnis atau ingin berwirausaha dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan pendanaan untuk mengembangkan usaha. Selain itu, ada pula inkubator bisnis di perguruan tinggi yang dapat membantu mahasiswa memulai dan mengembangkan usaha. Dan yang terakhir ada pengabdian kepada masyarakat. Menjadi mahasiswa akuntansi yang kreatif, aktif, dan inovatif, kita juga harus high order thinking skills atau mengasah kemampuan menyelesaikan masalah yang besar. Lalu harus creative thinking atau menginspirasi ide yang unik. Dan yang terakhir yaitu critical thinking atau mengajarkan untuk tidak menerima informasi begitu saja, tetapi kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk meningkatkan mahasiswa menjadi individu yang lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam review materi yang ada pada hari pra-PHK. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.